Assalamualaikum beres, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Seorang ulama bernama Imaduddin Usman dari Banten itu kemarin melakukan sebuah kajian dan penelitian ilmiah terhadap silsilah para habaib di Indonesia. Apakah mereka memiliki hubungan keturunan dengan Nabi atau tidak? Setelah menelusur berbagai kitab-kitab silsilah, ada 9 kitab yang ditelaah dan ada beberapa yang lainnya yang merupakan pemandu dan pendamping. Akhirnya beliau memberikan kesimpulan bahwa silsilah para habaib itu terputus kepada Nabi Muhammad, atau tidak valid, atau tidak ilmiah, atau kemungkinannya sangat kecil untuk benar-benar tersambung. Nah, karena itu maka beliau menyarankan agar para habaib itu melakukan tes DNA saja untuk membuktikan garis keturunan itu. Nah, ini kemudian ditanggapi dengan agak berang oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka wal abtar. Sadaqallahul azim. Pertama-tama dan terutama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kesempatan kesehatan kepada kita semua sehingga kita bisa beraktivitas seperti biasa. Mudah-mudahan Allah tetap beserta kita. Sebagaimana biasa datang pertanyaan, ya Ustaz, apa penyebab pertama sehingga mereka tidak mempercayai habaib sebagai keturunan Nabi? Tolong jelaskan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada minggu-minggu yang lalu sudah pernah saya sampaikan, ya, apa penyebabnya? Penyebabnya tidak mempercayai yang pertama kalinya karena terasa ada di dalam hatinya kebencian. Kebencian kepada siapa? Pertama, kebencian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang pernah dialami sendiri oleh Rasulullah ketika dia berada di Mekah dahulunya, dia pertama ditemui ada orang datang kepadanya. Itulah yang pernah saya sampaikan kemarin, namanya Ibnu Wail. Ibnu Wail itu bagaimana? Bicara dengan Rasulullah, tak berapa lama dia keluar. Setelah itu dia disapa oleh temannya, lalu temannya bertanya kepada dia, dengan siapa engkau tadi bicara ya Ibnu Wail? Dengan si Abtar, katanya. Dengan Abtar itu artinya orang putus hubungan, ya, orang yang tidak punya nasab lagi, tidak ada punya keturunan sama sekali. Kenapa dia menggelar Nabi demikian? Karena Nabi tidak punya anak laki-laki. Walaupun Rasulullah punya anak laki-laki 2, yang pertama namanya Qasim, yang kedua nama Thohir atau disebut dengan Abdullah, tapi dia wafat waktu kecil. Begitulah dia kebencian dia kepada Rasulullah. Dia mengaku bahwa Rasulullah itu tidak punya keturunan, tidak punya siapa-siapa laginya. Maka dia beranggapan Islam akan musnah nantinya. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah Rasul wafat, ya, dia mempunyai pengikut juga. Pengikut-pengikutnya dia membenci Ahlul Bait Nabi. Dibenci Ahlul Bait Nabi. Ya. Ini sebetulnya orang-orang apa juga yang benci ini, orang-orang Ibnu Wail juga, termasuk Ibnu Wail juga membenci. Setelah wafat dari Ahlul Bait sudah wafat, akhir kebenciannya berpindah pengikutnya kepada anak keturunan Nabi atau nama zuriat Nabi, atau yang disebut sekarang habaib. Habaib itu adalah keturunan Nabi yang diperoleh dari zuriat dari rahimnya Fatimah, ya,
atas pernikahan Fatimah dengan Ali bin Abu Talib. Jadi yang pertama mulai itu sebenarnya kebencian. Bagaimana yang zaman sekarang? Yang zaman sekarang akhir kebencian itu bisa diabadikan dengan jalan bermacam cara. Mungkin buatlah katakan penelitian, buat penelitian sini, buat penelitian sini, menurut kitab ini, menurut kitab ini. Sebetulnya Allah bantah. Itu sebetulnya kata Allah makar. Mereka membuat makar terhadap Allah. Bahkan makar Allah lah yang menang. Jadi mereka buat penelitian. Sejauh mana penelitian mereka? Tak jauh. Sejauh mana? Mereka menganggap mungkin hebat, tapi sejauh mana hebat mereka? Mereka tidak bisa membantah Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Inna syani'aka wal aftar." Barang siapa yang membencimu, aftar. Aftar itu terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ingat nanti ya di akhirat kelak, ya, di akhirat nanti kalau minta syafaat nanti Allah dan Rasulnya berlepas diri. Nanti kalau kita minta tolong dengan Allah bagi pembenci pembenci zuriat Nabi ini, termasuk juga pembenci Nabi. Siapa yang pembenci Nabi ini nanti minta minta zuriat, minta syafaat, nanti Allah dan Rasulnya berlepas diri. Mintalah kamu kepada Ibnu Wail. Kamu kan lebih percaya dengan Ibnu Wail dari hambaku, katanya. Ingat ya. Jadi untuk menjawab pertanyaan dari saudara yang tak jelas pula namanya, saya jawab. Dasar pertamanya adalah kebencian. Ya, benci. Setelah kebenci, orang apabila hati terasa benci, ada penyakit, dia membuat bermacam-macam lah usaha, dia membuat makar lah, macam-macam lah, kena kebencian. Maka dia diingat juga tidak bisa diingat lagi. Diingat, dikasih tahu, dia akan tidak mau mendengar. Inilah apabila hatinya tertanam kebencian. Itu merupakan satu penyakit. Maka Allah abadikan, innal ladzina kafaru sawa'un alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Apa kata Allah? Diberi peringatan, ya, orang-orang ingkar diberi peringatan, tidak diberi peringatan, diberi dia peringatan, tidak diberi peringatan, samimawon, sawa'un samimawon, sama saja, ya. Jadi diberi peringatan, tidak diberi peringatan, sama saja mereka itu. Namun dia tak beriman, kata Allah. Kenapa? Hati mereka telah terkunci, ya, dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Katamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum adzabun adzim." Allah telah mengunci hati mereka, pendengaran mereka, penglihatan mereka. Ditutup. Ya, ditutup. Mereka itulah mendapat azab yang sangat berat atau azab yang sangat besar. Jadi mereka hati dah terkunci. Kenapa? Kerana mereka punya penyakit hati. Kalau orang sudah punya penyakit hati, dia bermacam-macam mau membuat sesuatu itu. Bikin makar dia. Kata Allah, mereka akan bikin makar. Bermacam salah. Menurut penelitian inilah, kata dia, kitab inilah, kitab itu. Tapi Allah bantah itu. Dia bikin makar, Allah bikin makar. Tapi makar Allah lah yang sukses. Nah, jadi bagi kita, bagi penanya, jangan merasa takut atau ragu itu habaib itu memang keturunan dari Nabi. Habaib ini ya, keturunan Nabi tak akan putus sampai kiamat ini. Allah menjamin. Bahkan orang yang memusuhkan itulah yang terputus dari rahmat Allah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Inna syani'aka wal abtar." Mereka yang membencimu, ya, mereka itulah yang akan terputus dari rahmat Allah. Kalau kita sudah terputus dari rahmat Allah, bermohon juga minta pertolongan Allah, Allah akan jawab, minta saja kepada orang yang kamu cintai itu. Kamu lebih percaya Ibnu Wail dari hambaku, minta saja dengan dia. Allah berlepas diri, Rasul berlepas diri, kepada siapa lagi untuk minta tolong. Jadi itu tentu Allah melepas diri, Rasul melepas diri, tentu minta tolongnya lagi terpaksa dia menginap dia di neraka. Begitu maksudnya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin rahimakumullah, jadi Allah itu
cukup menjelaskan kepada kita, ya. Nah, jadi kalau seandainya kita juga terpedaya oleh ucapan-ucapan mereka itu tidak mempercayai habaib itu sudah dari dulu, ya, sudah dari dulu sebenarnya atas kebencian saja sebenarnya, ya. Pertama saya sampaikan kena kebencian pada Rasul. Setelah itu Rasul wafat, kebenciannya dipindahkan kepada Ahlul Bait Nabi. Sudah Ahlul Bait Nabi dah wafat, kebenciannya kepada keturunan-keturunan Nabi. Jadi semuanya itu dibencinya. Asal pertama benci kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau dalam bahasa Melayu itu namanya kebencian berantai. Kebencian berantai apa? Dari yang hidup di atas sampai ke bawah, sampai ke akar-akarnya, bencinya semua. Itulah yang sangat berbahaya sekali. Mudah-mudahan kita marilah memohon pertolongan Allah, ya. Mudah-mudahan kita nyambung terus kita dari rahmat Allah, jangan sampai kita terputus, ya. Jangan kita termasuk Ibnu Wail. Ibnu Wail sudah dijamin Allah terputus. Orang yang mengikut Ibnu Wail, orang yang tidak percaya kepada Rasul ini punya keturunan, orang yang tidak percaya kepada zuriat Nabi atau tidak mempercayai bahwa habaib ini juga termasuk keturunan Rasul, inilah termasuk orang yang aftar. Aftar ini kita jauh. Marilah kita berdoa kepada Allah, ya Allah, jauhilah kami dengan orang-orang yang Kau benci itu. Dekatkanlah kami kepada orang yang Kau cintai. Dan bangkitlah kami nanti ya Allah bersama Rasul dan para Ahlul Baitnya. Ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf dari segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.